Pernah nggak sih, kalian lihat suatu tempat yang simbol-simbolnya itu dari dua dunia yang beda banget, tapi malah nyambung jadi satu cerita utuh? Nah, makam Sunan Giri ini persis kayak gitu. Ini tuh semacam teka-teki arsitektur yang luar biasa. Ceritanya terukir langsung di atas batu. Oke, kita mulai dari misteri utamanya dulu ya, yang ada persis di balik gerbangnya. Sebenarnya, apa sih yang bikin tempat ini jadi unik banget? Nah, ini dia gerbang utamanya. Pintu masuk ke kompleks makam Sunan Giri. Salah satu dari Wali Songo yang kita kenal banget perannya dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Tapi coba deh perhatiin arsitekturnya baik-baik. Gerbangnya itu model candi bentar, gerbang terbelah. Dan ini tuh khas banget gaya bangunan pura-pura Hindu-Buddha dari zaman pra-Islam. Aneh kan? Disinilah muncul pertanyaan besarnya. Oke, buat mecahin teka-teki makamnya, kita harus kenalan dulu sama sosok yang dimakamkan di sini. Siapa sih sebenarnya Sunan Giri? Ternyata beliau bukan cuma seorang wali, tapi juga seorang ahli strategi yang ulung. Jadi Sunan Giri ini bukan sekedar tokoh agama biasa, beliau itu tokoh kunci di Jawa abad ke-15. Kekuasaan religius dan politiknya itu besar banget. Perannya itu banyak banget dan semuanya super berpengaruh. Coba kita lihat, beliau itu anggota Wali Songo, jelas. Terus jadi Wali Mufti nerusin Sunan Ampel, penasihat politik dan militer Kerajaan Demak, dan bahkan jadi penguasa Giri Kedaton dengan gelar Prabu Satmoto. Jadi kebayangkan, beliau ini bukan cuma pemimpin spiritual, tapi juga penguasa politik. Nah, dari lini masa ini kita bisa lihat kalau hidup beliau itu ada di zaman yang genting banget. Masa transisi. Di satu sisi, kerajaan besar Hindu Jawa Majapahit lagi di ujung tanduk. Di sisi lain, kesultanan-kesultanan Islam mulai bangkit. Dan beliau ada di tengah-tengahnya, bahkan ikut menentukan arah sejarah loh, dengan fatwanya di tahun 1478. Oke, sekarang kita balik lagi ke lokasinya. Yuk kita jelajahi kompleks makamnya yang ternyata didesain sebagai sebuah perjalanan mendaki. Jadi seluruh kompleks ini tuh dibangun di atas bukit. Strukturnya dibuat berundak-undak, jadi ada beberapa teras atau halaman yang harus kita lewati, makin lama makin naik. Nah, konsep tata letak berundak ini punya makna filosofis. Ada 3 halaman utama yang kita lewati. Mulai dari bawah, masuk lewat Candi Bentar pertama, naik lagi ke halaman tengah, lewat Candi Bentar yang lebih kecil, dan puncaknya, halaman utama, lewat Gerbang Paduraksa. Setiap tingkatan ini dianggap makin suci. Dan konsep kayak gini, ini tuh warisan loh dari kebudayaan pra-Islam di Nusantara. Nah, disinilah bagian paling serunya. Kita akan coba membaca arsitekturnya. Karena setiap detail, setiap ukiran, setiap gerbang di sini tuh bukan cuma hiasan, mereka semua bercerita. Bayangin aja, di sini tuh ada 2 bahasa budaya yang berbeda, tapi bisa ngobrol dengan akrab. Di satu sisi, kita lihat ada simbol-simbol lokal dari era pra-Islam, kayak struktur berundak dan gerbang-gerbangnya. Tapi di sisi lain, ada simbol-simbol Islam yang kuat, kayak orientasi makam dan ukiran-ukirannya. Keren banget kan? Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, Candi Bentar. Ini gerbang terbelah yang kita lihat di pintu masuk tadi. Secara filosofis, ini melambangkan 2 sisi gunung suci yang dibelah. Simbol ini, kuat banget nuansa Hindu Jawa dan Balinya. Nah, ini perbandingan yang jelas banget. Di kiri, Candi Bentar yang sifatnya terbuka, di pintu masuk area luar. Di kanan, Gerbang Paduraksa yang punya atap, biasanya untuk masuk ke area yang paling sakral. Dua-duanya ini adalah warisan arsitektur yang sangat kental dari era Hindu-Buddha. Dan lihat ini, ada patung naga yang gagah banget menjaga pintu masuk. Naga atau naga, ini kan simbol lokal yang akarnya kuat banget di mitologi Nusantara pra-Islam. Uniknya lagi, ukiran naga ini ternyata juga berfungsi sebagai kronogram atau penanda tahun, yaitu tahun 1506 Masehi. Tapi, di tengah semua simbol-simbol pra-Islam tadi, begitu kita sampai di pusatnya, di jantung kompleks ini, makamnya sendiri justru sangat Islami. Strukturnya, nisan dan jiratnya, dan yang paling penting, orientasinya jelas utara-selatan. Ini mengikuti kaidah pemakaman dalam Islam. Jadi, apa artinya semua ini? Ketika 2 dunia yang seolah berbeda ini bertemu di satu tempat, apa pesan yang mau disampaikan? Ini bukan tentang konflik, sama sekali bukan. Ini adalah dialog. Para arsitek zaman dulu itu nggak melihat simbol-simbol ini sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru mereka melihatnya sebagai kelanjutan cerita, sebuah evolusi. Nah,
Dalam istilah akademis, proses ini namanya akulturasi. Sederhananya, ini adalah proses ketika dua budaya atau lebih bertemu, saling berinteraksi, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baru, yang unik, yang punya ciri khas dari keduanya. Dan ini nyambung banget sama sebuah teori keren yang disebut penetration Pacific atau penetrasi damai. Intinya gini, teori ini bilang kalau Islam menyebar di Nusantara, khususnya di Jawa, itu bukan dengan cara menghapus total budaya lama, tapi dengan cara yang lebih luas, berintegrasi secara damai, masuk dan menyatu dengan kain tenun budaya yang sudah ada. Ada kutipan yang pas banget nih. Di sini, simbol lokal seperti gerbang dan simbol Islam seperti orientasi makam tidak berbenturan. Keduanya berpadu. Dan makam Sunan Giri ini, ya inilah bukti fisiknya. Bukti nyata dari perpaduan yang damai sekaligus kreatif itu. Jadi, pesan utamanya apa? Simple tapi dalam banget. Makam ini adalah sebuah monumen abadi yang menunjukkan betapa hebatnya adaptasi dan rasa saling menghormati antar budaya. Ini bukti bahwa keyakinan baru bisa datang dan tetap menghargai, bahkan merangkul tradisi yang sudah ada jauh sebelumnya. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup untuk direnungkan bersama. Kalau batu-batu dari masa lalu ini bisa bercerita tentang harmoni, bagaimana ya cara kita membaca kisah-kisah ini untuk membangun keharmonisan budaya di zaman kita sekarang?